Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah tanah hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus, kekasihku, hanyalah Nama-Mu kan terukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus. Ku mau setia, setia selamanya. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah tanah hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus, kekasihku, hanyalah Nama-Mu kan terukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus. Ku mau setia, setia selamanya. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus. Ku mau setia, setia selamanya. Amin, amin, puji nama Tuhan. Selamat datang saudara di program Membaca Alkitab Setiap Hari. Sebuah program di mana kita semua diundang untuk bisa menyelesaikan kitab suci, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu secara bersama-sama. Dan program ini berlangsung setiap hari, kita akan membaca satu hari satu pasal. Mari saudara, dengan penuh kasih saya mengundang saudara-saudara yang mungkin rindu untuk menyelesaikan satu Alkitab penuh di tahun 2024 ini. Kami mengundang saudara untuk bergabung bersama dengan kami setiap hari. Secara konsisten kita akan membaca bersama-sama, dan dengan pertolongan Tuhan kita pasti bisa menyelesaikan satu isi kitab suci Alkitab kita. Saudara, mari sebelum kita membuka Alkitab, karena hari ini saudara kita sudah memasuki di kitab Keluaran pasalnya yang ke-22. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk kita membaca firman, dan kita persiapkan Alkitab yang sudah kita siapkan sebelumnya. Sebelumnya kita berdoa, kita mohon tuntunan Roh Kudus Tuhan. Kami bersyukur di siang ini Bapa di dalam Roh Kudus, karena kami diberikan kesehatan, umur panjang. Itu berarti nafas hidup Engkau berikan, Engkau mempunyai rencana yang indah buat setiap kami hari ini. Dan di dalam rencana-Mu itu Tuhan, kami rindu untuk datang memberikan waktu kami, membuka Alkitab,
karena kami sedang berjalan maju. Kami butuh tuntunan-Mu setiap hari. Biarlah Roh Kudus Tuhan membantu kami dalam kami membaca firman, supaya kami bisa mengerti, memahami isi firman Tuhan. Dan Tuhan berbicara bagi setiap kami hari ini untuk menjadi tuntunan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dengan sukacita kami membuka Alkitab kami, dan dengan sukacita kami mendengar firman-Mu, mendengar suara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara yang diberkati Tuhan, kita persiapkan Alkitab kita. Bagi saudara-saudara yang mungkin sedang dalam perjalanan, saudara mungkin belum bisa membuka Alkitab, saudara bisa mendengar firman Tuhan. Karena penting sekali saudara kita hari ini untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita membuka di kitab Keluaran pasalnya yang ke-22 ayat 1. Kita akan sampai selesai di ayatnya yang ke-31. Saudara, di sana ada 3 perikop, ada 4 perikop tepatnya. Yang pertama peraturan tentang jaminan harta sesama manusia, yang kedua peraturan tentang dosa yang keji, yang ketiga peraturan tentang orang-orang yang tidak mampu, dan yang keempat, yang terakhir adalah berbagai peraturan. Hari ini kita akan membaca bersama-sama dan Roh Kudus akan buat kita mengerti. Firman Tuhan berkata, peraturan tentang jaminan harta sesama manusia. Apabila seorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu dan 4 ekor domba ganti domba itu. Jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar dan ia dipukul orang sehingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah. Tetapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, maka ia berhutang darah. Pencuri itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Jika ia orang yang tak punya, ia harus dijual ganti apa yang dicurinya itu. Jika yang dicurinya itu masih terdapat padanya dalam keadaan hidup, baik lembu, keledai, atau domba, maka ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Apabila seorang menggembalakan ternaknya di ladangnya atau di kebun anggurnya, dan ternak itu dibiarkannya berjalan lepas sehingga makan habis ladang orang lain, maka ia harus memberikan hasil yang terbaik dari ladangnya sendiri atau hasil yang terbaik dari kebun anggurnya sebagai ganti kerugian. Apabila ada api dinyalakan dan api itu menjilat semak duri, tetapi tumpukan gandum atau gandum yang belum dituai atau seluruh ladang itu ikut juga dimakan api, maka orang yang menyebabkan kebakaran itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Apabila seseorang menitipkan kepada temannya uang atau barang dan itu dicuri dari rumah orang itu, maka jika pencuri itu terdapat, ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Jika pencuri tidak terdapat, maka tuan rumah harus pergi menghadap Elohim untuk bersumpah bahwa ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya. Dan tiap-tiap perkara pertengkaran harta, baik tentang seekor lembu, tentang seekor keledai, tentang seekor domba, tentang sehelai pakaian, baik tentang barang apapun yang kehilangan, kalau seorang mengatakan inilah kepunyaanku, maka perkara kedua orang itu harus dibawa ke hadapan Elohim. Siapa yang dipersalahkan oleh Elohim haruslah membayar kepada temannya ganti kerugian 2 kali lipat. Apabila seseorang menitipkan kepada temannya seekor keledai atau lembu atau seekor domba atau binatang apapun dan binatang itu mati atau patah kakinya atau dihalau orang dengan kekerasan dengan tidak ada orang yang melihatnya, maka sumpah di hadapan Tuhan harus menentukan di antara kedua orang itu apakah ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya, dan pemilik harus menerima sumpah itu dan yang lain itu tidak usah membayar ganti kerugian. Tetapi jika binatang itu benar-benar dicuri orang daripadanya, maka ia harus membayar ganti kerugian kepada pemilik. Jika binatang itu benar-benar diterkam oleh binatang buas, maka ia harus membawanya sebagai bukti. Tidak usah ia membayar ganti binatang yang diterkam itu.
Apabila seseorang meminjam seekor binatang dari temannya dan binatang itu patah kakinya atau mati, ketika pemiliknya tidak ada di situ, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Tetapi jika pemiliknya ada di situ, maka tidak usahlah ia membayar ganti kerugian. Jika binatang itu disewa, maka kerugian itu telah termasuk dalam sewa. Apabila seseorang membujuk seseorang anak perawan yang belum bertunangan dan tidur dengan dia, maka haruslah ia mengambilnya menjadi istrinya dengan membayar mas kawin. Jika ayah perempuan itu sungguh-sungguh menolak memberikannya kepadanya, maka ia harus juga membayar perak itu sepenuhnya sebanyak mas kawin anak perawan. Peraturan tentang dosa yang keji. Seorang ahli sihir perempuan janganlah engkau biarkan hidup. Siapapun yang tidur dengan seekor binatang pastilah ia dihukum mati. Siapa yang mempersembahkan korban kepada Elohim kecuali kepada Tuhan sendiri, haruslah ia ditumpas. Peraturan tentang orang-orang yang tidak mampu. Janganlah kau tindas atau kau tekan seorang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Seseorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring, maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam. Sebab hanya itu saja penutup tubuhnya, itulah pemalut kulitnya. Pakai apakah ia pergi tidur? Maka apabila ia berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarkannya, sebab aku ini pengasih. Berbagai-bagai peraturan. Janganlah kamu mengutuki Elohim, dan janganlah engkau menyumpahi seorang pemuka di tengah-tengah bangsamu. Janganlah lalai mempersembahkan hasil gandummu dan hasil anggurmu yang sulung dari anak-anakmu lelaki, haruslah kau persembahkan kepadaku. Demikianlah juga harus kau perbuat dengan lembu sapimu dan dengan kambing dombamu. 7 hari lamanya anak-anak binatang itu harus tinggal pada induknya, tetapi pada hari yang ke-8 haruslah kau persembahkan binatang-binatang itu kepadaku. Haruslah kau menjadi orang-orang kudus bagiku. Daging ternak yang diterkam di padang oleh binatang buas, janganlah kamu makan, tetapi haruslah kamu lemparkan kepada anjing. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca hari ini saudara dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-22. Kasih anugerah Tuhan kiranya memberkati kita dengan firman Tuhan hari ini. Dengan sepenuh hati kami mengundang, mari besok hari kita bersama-sama kembali saudara menyelesaikan kitab Keluaran dan seterusnya sampai selesai di kitab Wahyu. Puji nama Tuhan. Biarlah kasih anugerah Tuhan terus menyertai saudara-saudara yang setia. Terima kasih banyak saudara untuk sudah berinteraksi bersama langsung di channel YouTube Elkana Ministry ini saudara. Terima kasih sudah subscribe, sudah like, komen, dan share video-video kami. Tuhan memberkati saudara. Pada akhirnya kita akan bertemu besok hari lagi saudara. Doa kami menyertai saudara. Kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang dahsyat menyertai hidup saudara hari ini. Ketika saudara dalam keadaan yang putus asa, mari kembali berdiri. Mari kembali baca firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan, saudara akan mendapatkan jalan keluar. Melalui tuntunan Tuhan Yesus, saudara akan diberikan kekuatan untuk kembali berdiri di tengah badai yang saudara alami. Ketika saudara ada di tengah badai, percaya dan yakin, saudara mengundang Tuhan Yesus, Dia hadir di sana, Dia memulihkan kehidupan saudara. Dan ketika saudara ada dalam sakit penyakit, Dia pun yang akan menjadi penyembuh bagi saudara. Saudara harus ingat bahwa saudara milik kepunyaan Tuhan Yesus. Jangan putus asa, ada Yesus Kristus, ada Roh Kudus di dalam saudara. Dia lebih besar dari apapun dalam dunia ini. Dan dia lebih besar dari roh-roh yang ada dalam dunia ini. Saudara pasti dibawa Tuhan pada kemenangan. Hari ini, besok, dan selama-lamanya. Puji nama Tuhan, bertemu kembali besok hari saudara. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati.